Hai everyone, jadi hari ini kita masih belajar tentang giving opinion and idea gitu ya. For this occasion, Ibu will explain to you all about the use of I think, I suppose, and in my opinion to express our opinion and idea. So here Ibu has already had the slides and Ibu will play the slides and also at the same time explain to you. So you'd better check this one out carefully. Jadi ada 3 ekspresi ya, 3 ungkapan untuk menyatakan opini dan ide kita. Yang pertama itu bisa menggunakan I think. Yang kedua bisa menggunakan I suppose, dan yang ketiga bisa menggunakan in my opinion. Di sini Ibu akan menjelaskan ketiga ungkapan ini satu persatu. Silahkan kalian simak baik-baik ya. The first one, the use of I think. I think bla 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 bla. Yang pertama, penggunaan I think. First, I think is the informal way to give opinion. Jadi, I think ini merupakan sebuah cara yang informal untuk mengekspresikan opini kita. The second point is that I think makes opinions and statements sound less dogmatic. Yang kedua, penggunaan I think ini membuat opini dan statement kita itu terdengar tidak terlalu mendikte atau mendoktrin gitu ya. Jadi tidak terlalu keras untuk orang lain seperti itu. For example, when I say I think you are wrong, I think you are wrong gitu. Kalau aku bilang I think you are wrong, gitu berarti aku berbicara secara informal gitu, dan juga membuat orang yang tak ajak bicara itu tidak merasa tersinggung seperti itu, karena itu bukan bahasa yang keras. Kalau misalnya aku cuma bilang you are wrong gitu, itu terdengar lebih keras gitu, bisa menyinggung orang lain. Okay, the next example is I think we should be careful. Nah, ini jadi less dogmatic, tidak terdengar terlalu mendoktrin orang lain ya, menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ya, mereka harus hati-hati, tetapi itu bukan peringatan yang keras seperti itu. So the structure is I think that blah 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 followed by the opinion sentence. Okay, this is about I think. Now let's move to the next slide. The use of I suppose. I suppose blah 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 is used to the first one, give opinion as a guess. Jadi I suppose itu yang pertama digunakan untuk memberikan opini atau pendapat kita yang masih berupa tebakan. Guess itu tebakan. Jadi kita masih menebak-nebak gitu ya. And then the second one, I suppose, is used to inquire politely about something. Jadi I suppose itu digunakan untuk bertanya tentang sesuatu secara sopan gitu. Therefore, we use I suppose when we believe something to be true, but we still have to confirm whether it is really true. Jadi, I suppose ini digunakan ketika kita tuh percaya bahwa sesuatu itu tuh adalah suatu hal yang benar gitu. Tapi kita masih harus konfirmasi lagi bahwa apakah benar sesuatu itu tuh benar gitu. Jadi kita masih nggak yakin bahwa itu tuh sesuatu yang benar. For example, the first one, I suppose you have known each other for a long time. Gitu. Jadi ketika
ibu bilang, I suppose you have known each other for a long time. Berarti itu tuh ibu meyakini bahwa kalian itu sudah kenal dalam waktu yang lama gitu. Tapi ibu masih bertanya-tanya seperti itu. Nah, jadi kalian bisa mengkonfirmasi bahwa iya memang benar sudah kenal lama, atau bilang oh enggak kok baru kenal kayak gitu. Jadi itu masih sebuah guess ya, menebak-nebak seperti itu. And then the second one, I suppose you are hungry now. Kayaknya kamu sekarang lapar gitu. Jadi itu masih menebak-nebak. Tapi kamu udah yakin bahwa dia tuh lapar, kelihatan kayak orang lapar gitu. So it needs answer. The next slide. To respond to I suppose, we can use so. Gunanya menggunakan so ini untuk biar kita nggak perlu mengulang-ulang ya apa yang sudah diungkapkan tadi, diungkapkan oleh pembicara A. Misalnya kita mau merespon, kita bisa pakai so. For example, I suppose we will get the result of the test today. We can respond, yes, I suppose so. The other example, would Mr. Joko go to the meeting tomorrow? Yes, I suppose so. Ya, bisa pakai I suppose so. Okay, the next one, the use of in my opinion. In my opinion, blah 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 blah. So, in my opinion, here is a formal way to state opinion. Jadi, in my opinion itu adalah ungkapan yang formal yang digunakan untuk mengungkapkan opini kita. Jadi kalau kalian berbicara formal, kalian bisa menggunakan ungkapan in my opinion. For example, in my opinion, Mr. Purwono is a good teacher. In my opinion, we should enter the class earlier. Gitu ya, jadi itu tadi 3 expressions, 3 ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau pikiran kita. Okay, thank you for listening. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.